Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar latihan soal ujian Sekolah Pendidikan Agama Islam kelas 6 Kurikulum Merdeka. Indikator soal, peserta didik dapat memahami makna dan peristiwa yang terjadi dalam surah Al-Fil. Ayo, kita mulai dengan surah yang penuh makna sejarah. Sudah siap? Yuk, jawab. Arti dari surah Al-Fil adalah A. Gajah, B. Semut, C. Burung, D. Laba-laba. Masya Allah, jawaban kamu benar sekali. Jawabannya adalah A. Gajah. Penjelasan, surah Al-Fil mengisahkan tentang peristiwa pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah, sehingga nama surah ini berarti gajah. Indikator soal, peserta didik dapat mengenali peristiwa penting yang diceritakan dalam surah Al-Fil. Peristiwa besar yang diceritakan dalam surah Al-Fil pasti sudah nggak asing lagi kan? Yuk, pilih jawabannya. Peristiwa penting yang diceritakan dalam surah Al-Fil adalah A. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. B. Penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. C. Perjalanan Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Sinai. D. Perang Badar. Alhamdulillah, kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya adalah B. Penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Penjelasan, surah Al-Fil mengisahkan pasukan bergajah yang mencoba menyerang Ka'bah namun akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator soal, peserta didik dapat membedakan antara kandungan surah Al-Fil dengan kisah-kisah lain dalam Al-Quran. Kandungan surah Al-Fil mengandung banyak hikmah. Tapi, ada satu hal yang nggak termasuk. Kamu bisa tebak apa itu? Berikut ini yang bukan termasuk kandungan surah Al-Fil adalah A. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat. B. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Ka'bah. C. Kisah kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Kehancuran pasukan bergajah. Barakallahu fikum, kamu berhasil menjawab soal ini dengan tepat. Jawabannya adalah C. Kisah kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan, surah Al-Fil fokus pada kisah pasukan bergajah yang diserang oleh Abraha. Indikator soal, peserta didik dapat memahami ciri-ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan surah Al-Maun. Surah Al-Maun memberikan pelajaran penting tentang perilaku buruk. Yuk, kita cek salah satu ciri orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama menurut surah Al-Maun memiliki ciri-ciri, salah satunya A. Rajin beribadah. B. Peduli terhadap sesama. C. Menghardik anak yatim. D. Gemar bersedekah. Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah C. Menghardik anak yatim. Penjelasan, dalam surah Al-Maun, orang yang mendustakan agama dikatakan menghardik anak yatim dan tidak peduli dengan orang yang membutuhkan. Indikator soal, peserta didik dapat menghafal jumlah ayat yang ada dalam surah Al-Maun. Tahu nggak, surah Al-Maun punya ayat yang nggak banyak. Yuk, kita hitung bersama. Surah Al-Maun terdiri dari berapa ayat? A. 5 ayat. B. 6 ayat. C. 7 ayat. D. 8 ayat. Jazakumullahu khairan katsiron, kamu telah menjawab soal dengan benar. Jawabannya adalah C. 7. Penjelasan, surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat yang memberikan banyak pelajaran mengenai perilaku sosial.
Indikator soal, peserta didik dapat mengetahui arti dari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Al-Basir. Penasaran artinya? Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Basir, yang artinya A. Maha mengetahui, B. Maha melihat, C. Maha mendengar, D. Maha bijaksana. Masya Allah, jawaban kamu benar sekali. Jawabannya adalah B. Maha melihat. Penjelasan, Al-Basir berarti Maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengetahui keadaan setiap makhluknya. Indikator soal, peserta didik dapat memahami makna dan arti dari Asmaul Husna Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak nama yang indah. Salah satunya adalah Al-Alim. Apa? Ya, artinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim, yang berarti A. Maha kuat, B. Maha pengasih, C. Maha mengetahui, D. Maha penyayang. Alhamdulillah, kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya adalah C. Maha mengetahui. Penjelasan, Al-Alim berarti Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Indikator soal, peserta didik dapat mengenali nabi-nabi yang termasuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Para Rasul Ulul Azmi memiliki kedudukan istimewa. Berikut ini yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah A. Nabi Adam alaihi salam, B. Nabi Idris alaihi salam, C. Nabi Nuh alaihi salam, D. Nabi Lut alaihi salam. Barakallahu fikum, kamu berhasil menjawab soal ini dengan tepat. Jawabannya adalah C. Nabi Nuh alaihi salam. Penjelasan, Nabi Nuh alaihi salam termasuk dalam kelompok Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa. Peserta didik dapat menjelaskan tugas utama Rasul sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia dan besar. Tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah A. Mencari kekayaan, B. Memimpin peperangan, C. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Membangun kerajaan. Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah C. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan, tugas utama Rasul adalah menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Indikator soal, peserta didik dapat memahami contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penting. Salah satunya adalah sifat amanah. Yuk, pilih contoh yang tepat. Salah satu contoh perilaku meneladani sifat amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah A. Berbohong demi kebaikan, B. Menyimpan barang titipan dengan baik, C. Menunda-nunda pekerjaan, D. Boros dalam menggunakan harta. Jazakumullahu khairon katsiron, kamu telah menjawab soal dengan benar. Jawabannya adalah B. Menyimpan barang titipan dengan baik. Penjelasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sifat amanah, yaitu menjaga dan menyimpan barang titipan orang lain dengan baik. Peserta didik dapat memahami pengertian dan contoh perilaku jujur. Jujur adalah sifat yang sangat mulia. Yuk, cari tahu apa arti jujur yang sesungguhnya. Jujur artinya A. Berkata bohong, B. Berkata sesuai dengan kenyataan,
C. Menyembunyikan kebenaran. D. Berkata seenaknya. Masya Allah, jawaban kamu benar sekali. Jawabannya adalah B. Berkata sesuai dengan kenyataan. Penjelasan, jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan, tidak ada yang disembunyikan atau dibohongi. Indikator soal, peserta didik dapat memahami konsep amanah sebagai sifat yang dapat dipercaya. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Tapi, apa sih arti dari amanah itu sendiri? Amanah artinya A. Dapat dipercaya. B. Khianat. C. Ceroboh. D. Egois. Alhamdulillah, kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya adalah A. Dapat dipercaya. Penjelasan, amanah berarti dapat dipercaya untuk menjaga dan mengemban tanggung jawab dengan baik. Indikator soal, peserta didik dapat memberi contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah contoh perilaku jujur di sekolah, kecuali A. Mengakui kesalahan. B. Menyontek saat ujian. C. Mengembalikan uang kembalian. D. Tidak berbohong kepada guru. Barakallahu fikum, kamu berhasil menjawab soal ini dengan tepat. Jawabannya adalah B. Menyontek saat ujian. Penjelasan, menyontek adalah perilaku yang tidak jujur dan bertentangan dengan nilai kejujuran. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan dampak positif dari memiliki sifat amanah. Perilaku amanah bisa membawa banyak dampak positif loh. Apa ya dampaknya? Dampak positif dari perilaku amanah adalah A. Dijauhi teman. B. Tidak dipercaya orang lain. C. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. D. Sering dimarahi. Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah C. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penjelasan, sifat amanah akan membuat seseorang dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat sombong dan bagaimana hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sombong itu sangat tidak disukai dalam Islam. Penasaran dengan artinya? Yuk, jawab. Sombong artinya A. Rendah hati. B. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. C. Suka menolong. D. Ramah. Jazakumullahu khairan katsiron, kamu telah menjawab soal dengan benar. Jawabannya adalah B. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Penjelasan, sombong adalah merasa lebih hebat dan tidak menghargai orang lain, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ria dalam beramal. Pernah dengar tentang ria? Ini nih, artinya yang harus kamu tahu. Ria artinya A. Ikhlas dalam beramal. B. Beramal agar dipuji orang lain. C. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Berbuat baik tanpa pamrih. Masya Allah, jawaban kamu benar sekali. Jawabannya adalah B. Beramal agar dipuji orang lain. Penjelasan, ria adalah beramal dengan tujuan supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan perilaku yang menunjukkan kesombongan dan harus dihindari. Hati-hati dengan sifat sombong. Apa ya
Contoh perilaku sombong yang harus kita hindari. Contoh perilaku sombong adalah A. Menyapa teman dengan ramah. B. Membantu teman yang kesulitan. C. Mengejek teman yang kurang pintar. D. Berbagi makanan dengan teman. Alhamdulillah, kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya adalah C. Mengejek teman yang kurang pintar. Penjelasan, sifat sombong seringkali muncul dalam bentuk mengejek atau merendahkan orang lain. Indikator soal, peserta didik dapat memilih cara yang tepat untuk menghindari ria dalam beribadah. Kita semua pasti ingin bebas dari ria. Yuk, pilih cara yang tepat untuk menghindarinya. Salah satu cara menghindari perilaku ria adalah A. Menceritakan semua ibadah kepada orang lain. B. Melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Beribadah di tempat yang ramai. D. Memamerkan harta kekayaan. Barakallahu fikum, kamu berhasil menjawab soal ini dengan tepat. Jawabannya adalah B. Melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan, untuk menghindari ria, kita harus beribadah dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji orang lain. Indikator soal, peserta didik dapat membedakan salat fardu dari salat sunnah berdasarkan hukumnya. Salat fardu adalah kewajiban setiap muslim. Tapi, apa ya yang membedakan salat fardu dengan salat sunnah? Salat fardu adalah salat yang A. Hukumnya sunnah untuk dikerjakan. B. Hukumnya wajib untuk dikerjakan. C. Dikerjakan saat ada acara tertentu. D. Dikerjakan pada waktu luang. Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah B yang hukumnya wajib untuk dikerjakan. Penjelasan, salat fardu adalah salat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, seperti salat 5 waktu. Indikator soal, peserta didik dapat membedakan antara rukun salat dan hal-hal yang bukan rukun salat. Tahu nggak, rukun salat ada beberapa yang harus dipenuhi. Ada yang bukan rukun salat loh. Berikut ini yang bukan termasuk rukun salat adalah A. Takbiratul ihram. B. Makan dan minum. C. Rukuk. D. Sujud. Jazakumullahu khairan katsiron, kamu telah menjawab soal dengan benar. Jawabannya adalah B. Makan dan minum. Penjelasan, rukun sholat tidak termasuk makan dan minum. Rukun sholat antara lain adalah takbiratul ihram, rukuk, dan sujud. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan syarat sah sholat, seperti menutup aurat. Syarat sah sholat ada yang harus kita penuhi. Apa ya? Syarat yang paling penting? Syarat sah sholat diantaranya adalah A. Berbicara saat sholat. B. Menutup aurat. C. Terkena najis. D. Makan dan minum. Masya Allah, jawaban kamu benar sekali. Jawabannya adalah B. Menutup aurat. Penjelasan, salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat, yaitu menutupi bagian tubuh yang harus dijaga sesuai ajaran Islam. Indikator soal, peserta didik dapat mengetahui hukum puasa Ramadan bagi umat Islam. Puasa Ramadan adalah kewajiban besar bagi umat Islam. Kamu tahu nggak sih, hukumnya apa? Puasa Ramadan hukumnya apa bagi umat Islam yang memenuhi syarat? A. Sunnah. B. Wajib. C. Mubah. D. Makruh. Alhamdulillah,
Kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya adalah B. Wajib. Penjelasan, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita puasa Ramadan. Apa ya, yang termasuk syarat wajib puasa? Berikut ini yang termasuk syarat wajib puasa Ramadan adalah: A. Lupa makan dan minum. B. Baligh. C. Sedang bepergian jauh. D. Sakit. Barakallahu fikum, kamu berhasil menjawab soal ini dengan tepat. Jawabannya adalah B. Baligh. Penjelasan, syarat wajib puasa Ramadan termasuk baligh, yaitu sudah mencapai usia dewasa menurut hukum Islam. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa itu bisa batal kalau ada beberapa hal. Yuk, cek apakah kamu tahu apa yang membatalkan puasa? Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah: A. Berkumur-kumur. B. Menggosok gigi. C. Makan dan minum dengan sengaja. D. Tidur siang. Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah C. Makan dan minum dengan sengaja. Penjelasan, makan dan minum dengan sengaja dapat membatalkan puasa, sehingga kita perlu berhati-hati saat berpuasa. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan kota tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota yang penuh sejarah. Tahu nggak kota apa itu? Nabi Muhammad SAW lahir di kota A. Madinah. B. Mekah. C. Yerusalem. D. Damaskus. Jazakumullahu khairan katsiron, kamu telah menjawab soal dengan benar. Jawabannya adalah B. Mekah. Penjelasan, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, kota yang sangat penting dalam sejarah Islam. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan nama ayah Nabi Muhammad SAW. Siapa ya? Nama ayah Nabi Muhammad SAW? Yuk, jawab dengan cepat. Nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah A. Abdul Muthalib. B. Abdullah. C. Abu Thalib. D. Hashim. Masya Allah, jawaban kamu benar sekali. Jawabannya adalah B. Abdullah. Penjelasan, nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah, yang wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Kamu tahu nggak, strategi apa yang dipakai Nabi di Mekah? Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dilakukan secara A. Terang-terangan. B. Sembunyi-sembunyi. C. Paksaan. D. Kekerasan. Alhamdulillah, kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya adalah B. Sembunyi-sembunyi. Penjelasan, di Mekah, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena adanya ancaman dari kaum Quraisy. Indikator soal, peserta didik dapat mengetahui siapa tokoh pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Tokoh pertama yang menerima Islam memiliki peran besar. Siap tahu siapa dia?
Salah satu tokoh awal yang memeluk Islam adalah A. Abu Jahal, B. Abu Lahab, C. Khadijah radhiyallahu anhu, D. Umayyah bin Khalaf. Barakallahu fikum, kamu berhasil menjawab soal ini dengan tepat. Jawabannya adalah C. Khadijah radhiyallahu anhu. Penjelasan, Khadijah radhiyallahu anhu, istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan alasan utama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah karena alasan besar. Penasaran apa itu? Alasan utama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah adalah A. Mencari kekayaan, B. Menghindari ancaman kaum kafir Quraisy, C. Ingin berdagang, D. Membangun kekuasaan. Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah B. Menghindari ancaman kaum kafir Quraisy. Penjelasan, hijrah dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menghindari ancaman dan kekerasan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan peristiwa penting yang terjadi setelah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Saat hijrah, banyak peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa penting yang terjadi saat hijrah adalah A. Perang Badar, B. Perjanjian Hudaibiyah, C. Pembangunan Masjid Nabawi, D. Fathu Mekah. Jazakumullahu khairan katsiron, kamu telah menjawab soal dengan benar. Jawabannya adalah C. Pembangunan Masjid Nabawi. Penjelasan, salah satu peristiwa penting setelah hijrah adalah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah begitu jelas. Apa ya tandanya? Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ditandai dengan A. Semakin sedikitnya umat Islam, B. Terbentuknya masyarakat Islam yang kuat, C. Terjadinya peperangan terus-menerus, D. Kembalinya tradisi jahiliyah. Masya Allah, jawaban kamu benar sekali. Jawabannya adalah B. Terbentuknya masyarakat Islam yang kuat. Penjelasan, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah tercermin dalam terbentuknya masyarakat Islam yang kokoh dan bersatu. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan isi utama dari Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian penting bagi umat Islam. Apa ya isi utama dari piagam tersebut? Piagam Madinah berisi tentang A. Tata cara beribadah umat Islam, B. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara, C. Hukum-hukum pernikahan dan waris, D. Kisah-kisah para nabi dan rasul. Alhamdulillah, kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya adalah B. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penjelasan, Piagam Madinah berisi aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama umat Islam dan umat lainnya di Madinah. Indikator soal, peserta didik dapat menghafal jumlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah yang sangat singkat, namun sangat bermakna. Tahu nggak berapa ayatnya? Surah Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? A. 2 ayat, B. 3 ayat, C. 4 ayat, D. 5 ayat.
Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah B3. Penjelasan, Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat yang mengandung banyak hikmah tentang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan arti dari kata Al-Kautsar dalam Surah Al-Kautsar. Apa ya arti dari kata Al-Kautsar yang sangat indah itu? Arti dari kata Al-Kautsar adalah A. Nikmat yang banyak, B. Pertolongan, C. Kemenangan, D. Waktu asyar. Barakallahu fikum, kamu berhasil menjawab soal ini dengan tepat. Jawabannya adalah A. Nikmat yang banyak. Penjelasan, Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator soal, peserta didik dapat memahami arti dari Surah An-Nasr. Surah An-Nasr menggambarkan kemenangan yang besar. Kira-kira, artinya apa ya? Surah An-Nasr artinya adalah A. Pertolongan, B. Kemenangan, C. Masa, D. Gajah. Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah A. Pertolongan. Penjelasan, Surah An-Nasr artinya pertolongan. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kemenangan umat Islam dalam Surah An-Nasr. Setelah kemenangan besar, umat Islam diminta untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Dalam Surah An-Nasr, umat Islam diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah A. Melaksanakan sholat, B. Berpuasa di bulan Ramadan, C. Mendapatkan kemenangan, D. Mendapatkan rezeki. Masya Allah, jawaban kamu benar sekali. Jawabannya adalah C. Mendapatkan kemenangan. Penjelasan, dalam Surah An-Nasr, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk bertasbih dan memohon ampunan setelah memperoleh kemenangan. Indikator soal, peserta didik dapat memahami arti dari Surah Al-Asr. Waktu sangat berharga, apalagi untuk beramal. Apa ya yang terkandung dalam Surah Al-Asr? Surah Al-Asr artinya adalah A. Pertolongan, B. Kemenangan, C. Masa, D. Gajah. Alhamdulillah, kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya adalah C. Masa. Penjelasan, Surah Al-Asr mengingatkan kita tentang pentingnya waktu dan amal saleh dalam hidup. Indikator soal, peserta didik dapat memahami ciri-ciri orang yang beruntung menurut Surah Al-Asr. Orang yang beruntung menurut Surah Al-Asr adalah orang yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Siapa itu? Orang yang beruntung menurut Surah Al-Asr adalah orang yang A. Hanya beriman saja, B. Beriman dan beramal saleh, C. Hanya berbuat baik kepada sesama, D. Hanya menuntut ilmu. Barakallahu fikum, kamu berhasil menjawab soal ini dengan tepat. Jawabannya adalah B. Beriman dan beramal saleh. Penjelasan, Surah Al-Asr mengajarkan bahwa orang yang beruntung adalah yang beriman dan beramal saleh. Indikator soal, peserta didik dapat mengenali gerakan pertama dalam sholat. Ada gerakan pertama yang penting banget saat sholat. Apa ya itu? Gerakan pertama dalam sholat adalah A. Rukuk, B. Sujud, C. Takbiratul ihram, D. Duduk di antara dua sujud.
Subhanallah, kamu luar biasanya bisa menjawab dengan benar. Jawabannya adalah C. Takbiratul Ihram. Penjelasan, Takbiratul Ihram adalah gerakan pertama saat memulai salat, yaitu mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Indikator soal, peserta didik dapat mengetahui hukum membaca doa setelah berwudu. Doa setelah wudu itu sangat penting. Tahu nggak apa hukumnya? Membaca doa setelah wudu hukumnya. A. Wajib. B. Sunnah. C. Mubah. D. Makruh. Jazakumullahu khairan katsiron, kamu telah menjawab soal dengan benar. Jawabannya adalah B. Sunnah. Penjelasan, membaca doa setelah wudu adalah sunnah, yang dianjurkan untuk dilakukan setelah kita berwudu. Oke, itu dia pembahasan soal kita kali ini. Gimana? Udah makin paham kan? Kalau masih ada yang bingung, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke temanmu yang butuh, dan pastikan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan soal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semangat belajar terus. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.